ingin memperbaiki generasi SDM Papua yang baik. Jadi Bapak Jokowi mengundang anak-anak SD Papua untuk berdiskusi, tanya jawab, melihat perkembangannya seperti apa. Jadi wah, luar biasa teman-teman. Anak-anak Papua ini ternyata pintar-pintar kalau dididik dengan benar. Ya, ini adalah momen di mana Bapak Jokowi mengundang anak-anak SD di Papua itu, ya, tanya jawab. Luar biasa, di luar dugaan, ternyata anak-anak ini sangat pintar dan cerdas, sehingga membuat Pak Jokowi heran. Banyak tanya jawab di situ, dan ada soal tambah-tambah kali-kali, dan ada juga yang menanya kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan, kok tidak di Papua. Itu tanya anak SD. Dan seperti apa jawabannya Pak Jokowi? Langsung saja kita simak berikut ini. 1.800 ditambah 2.100. Wah, ini cepet banget, bolehlah. Sepeda 1. 728 ditambah 348. Enggak cepet-cepet banget ini. Tarin nggak ikut dulu. Pinter banget ini. 12.389 ditambah 33.238. Kamu nggak ikut, ikut lagi. Saat saya bertemu Pak Presiden, saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. 28 kali 3. Dapat sepeda, siapa namanya? Andi. Andi. Bangun pagi-pagi, sarapan, terus saya jalan, datang ke sini tuh. Saya buru-buru, saya pikir terlambat. Ternyata masih bisa. Mas saya naik bis ke sini. Pas ketemu Pak Jokowi, saya senang sekali. Bisa ketemu Pak Jokowi karena baru pertama kali saya ketemu Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi duduk di samping saya lagi. Lihat jelas langsung mukanya, tidak lihat di TV saja, langsung bisa lihat nyata. Ini kayak saya waktu kecil ini. Iya, sama. Apanya ini badannya juga seperti, siapa namanya? Andi. Andi ya, kayak Andi ini dulu badan saya kecil, tinggi kayak gini. Persis saya jadi ingat waktu kecil. Apa Andi? Selamat pagi Pak Presiden. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Luther Saroy. Asal Andi. sekolah saya YPPJ Sentani di Kabupaten Jayapura. Di Sentani, Jayapura, ya. Saya mau bertanya, apakah Presiden sewaktu masih kecil cita-citanya apa? Dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha. Enggak? Ya. Nah ini yang kenapa anak-anak ini bisa cerdas, karena yang kami latih itu tidak hanya skill matematik Pak, tapi kita ada keterampilan 8C, yaitu kreativitas, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, kemudian ada juga compassion dan karakter Pak, terutama karakter anak-anak ini berubah Pak, tadinya takut matematik sekarang menjadi sangat berani dengan matematik. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ini ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke.
ya. Sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu, kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah, sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan, di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Sudah? Ya. Terima kasih. Ini anak-anak ini pinter-pinter banget.